Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Otia Fani Boru Sembiring. Kali ini pada termokimia yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai macam-macam perubahan entalpi standar. Jadi apa aja macam-macamnya? Simak video Ibu berikut ini dan salam SFD. Jadi nakku, sebelum kita masuk ke termokimia kedua mengenai macam-macam perubahan entalpi standar, kita masuk dulu ke reaksi kimia. Kenapa, Bu? Karena di soal latihan kalian yang sudah Ibu berikan minggu lalu mengenai diagram energi pembentukan, kalian banyak yang salah. Salah menentukan mana itu reaktan, mana itu produk. Jadi, perhatikan. Reaksi kimia seperti yang sudah Pak RPB jelaskan, Ibu jelaskan, itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya reaktan, atau sering kita sebut dengan pereaksi. Ada yang namanya produk, atau hasil reaksi itu. Nah, contohnya, misalnya, ketika kita mereaksikan A dengan B, maka dia akan menghasilkan A, B. Nah, perhatikan, ketika kita reaksikan A dengan B, maka dia akan menghasilkan AB. Jadi ini nakku yang namanya pereaksi. Ini yang kita reaksikan nakku, ini pereaksinya. Udah? Lalu dari pereaksi ini, dari kita reaksikan A ditambah B ini, apa yang dihasilkan? Apa yang menjadi hasil? AB kan? Ini kan produknya. Nah, ingat, yang kita reaksikan ini namanya pereaksi. Hasilnya ini nakku, yang terjadi setelah reaksi ini nakku, namanya produk. Udah, bisa kan? Nah, jangan salah lagi, jangan terbalik lagi ya. Kita buat contohnya. Misalnya, H2 gas direaksikan dengan O2 gas akan menghasilkan H2O liquid. Nah, coba perhatikan aku. Di sini mana yang kita reaksikan? H2 kan? Dengan O2 kan? Nah, dari keduanya ini, yang dihasilkannya apa? H2O kan? Nah, yang kita reaksikan itu H2 dengan O2, itu namanya tadi pereaksi. Nah, sedangkan ini hasilnya. Nah, ini produknya. Nah, kita masuk ke soal kalian. Jadi minggu lalu itu Ibu ada memberikan diagram tingkat reaksi pembentukan, oke kan, dari SO, iya kan? Jadi diagram itu kan seperti ini. Nah, di sini ada reaksi dari S solid ditambah dengan 3O2 gas, maka dia menghasilkan 2SO3 gas. Nah, perhatikan redaksinya anakku. Dia minta pembentukan. Bentukkanlah dulu SO3 ini untukku. Dia minta SO3 gitu ya kan. Jadi dia minta hasilnya ini. Berarti inilah sebagai produk yang akan dia minta. Nah, sedangkan mana di sini SO3? Ini kan. Berarti inilah produknya. Kalau ini produknya berarti ini adalah pereaksinya. Nah, jadi ketika produk lebih rendah daripada pereaksi, maka ini adalah reaksi eksoterm. Bisa? Kemarin itu banyak yang menjawab ini adalah reaksi endoterm. Tidak ya anakku? Perhatikan mana dia itu produk, mana dia itu pereaksi, dan lihat redaksi dari soalnya. Nah, ketika produknya itu lebih tinggi, maka dia akan menjadi reaksi endoterm. Sampai di sini bisa dimengerti kan? Baik anak-anak, kita masuk ke termokimia bagian kedua. Di sini ada macam-macam perubahan entalpi standar. Jadi, di perubahan entalpi ini, dia dilambangkan dengan
delta H yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada suhu dan tekanan. Nah, dikatakan dia standar itu ketika suhunya itu 25 derajat Celcius dan tekanannya itu dia ada 1 atm atau 1 atmosfer. Jadi, pengertian dari perubahan entalpi standar itu adalah dia perubahan entalpi suatu reaksi kimia di mana suhunya itu 25 derajat dan tekanannya itu 1 atm. Nah, ini ya yang dimaksud dengan perubahan entalpi standar. Sampai di sini bisa dimengerti. Maka dari itu, lambang dari perubahan entalpi standar itu adalah delta H0. Dikatakan standar itu berarti dia 0. Berarti delta H0 itu adalah lambang dari perubahan entalpi standar. Sampai di sini bisa dimengerti kan? Kita masuk ke yang pertama, itu ada perubahan entalpi pembentukan standar atau bisa kita sebut dengan delta H0 formation atau delta H0F. Jadi, delta H0F ini bisa diartikan dengan perubahan entalpi yang diperlukan, perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol. Ingat, pada pembentukan 1 mol, hanya 1 mol senyawa dari unsur-unsur dalam keadaan standar. Nah, jadi perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol, hanya 1 mol ya, ingat, senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar pastinya. Nah, di sini Ibu kasih ada namanya triacid. Ya, jadi triacidnya itu seperti apa, Bu? Ingat saja, Nakku, dia dibentuk dari unsur-unsurnya. Dia dibentuk dari unsur-unsurnya. Kita masuk ke contohnya. Jadi, jika di sini Ibu punya dia yang namanya NaCl ya. NaCl itu garam dapur, maka dia dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu apa? Na dan Cl2, karena Cl itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi, nah, ingat di sini si NaCl ini harus 1 mol, anak-anak ya, ingat harus 1 mol. Maka kalau dia 1 mol otomatis koefisiennya harus 1 juga. Ingat, harus 1, soalnya dia standar. Oke, setarakan reaksinya. Nah, berarti di sini harus setengah. Nah, maka dimisalkan di sini delta H0F-nya itu sama dengan negatif, misalnya 401,9 kilojoule per mol. Jadi maksudnya itu per 1 mol ya. Bisa. Nah, misalnya ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu misalnya ada H2. Nah, direaksikan dengan O2, maka dia akan menghasilkan H2O liquid. Ingat ya, dia harus 1
mol. Ingat, harus 1 mol. Sudah? Maka ingat, jika ini unsur, maka dia membentuk senyawa. Jadi dibentuk dari unsur-unsurnya ya, ingat. Setarakan reaksinya, maka dia di sini adalah setengah ya kan? Nah, jadi misalkan dia delta H0F-nya itu adalah min 285 kJ per mol. Nah, ya, ingat di sini harus koefisiennya 1 untuk 1 mol. Dia harus 1 mol karena standar. Sampai di sini bisa dimengertikan? Jadi yang kedua itu ada perubahan entalpi penguraian standar atau biasa kita sebut dengan delta H0D atau dissociation. Nah, di sini perubahan entalpi penguraian standar ini diartikan dengan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Perubahan entalpi yang diperlukan atau yang dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa. Ingat ya, hanya 1 mol karena dia pada kondisi standar. Menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar ya. Udah pasti standar. Nah, di sini ada triasiknya. Triasik. Nah, jadi triasiknya itu apa, Bu? Triasiknya itu, nakku, dia ini kebalikan dari delta H0F atau pembentukan. Bisa sampai di sini kan? Dia kebalikan. Kalau tadi dia delta H0F itu adalah dari unsur-unsur menjadi senyawa, maka sekarang dia dari senyawa menjadi unsur. Kenapa? Karena dia penguraian, nakku. Jadi dari senyawa menjadi unsur. Ingat ya. Kita masuk ke contohnya. Jadi contohnya itu misalnya kita punya NaCl itu solid yang akan kita uraikan menjadi Na solid ditambah dengan Cl2 gas. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini dia hanya minta 1 mol ya. Ingat, 1 mol ya. Ingat pengertian tadi hanya diminta 1 mol. Jadi, setarakan persamaannya. Nah, berarti di sini jika dia hanya membutuhkan 1 Cl, berarti di sini kita kali setengah ya. Jadi, nah dapatlah. Maka delta H0D-nya itu adalah positif 401,9. Nah, seperti itu. Atau contoh yang lain. Nah, contoh yang lain itu ketika kita punya SO2 gas, maka dia akan kita uraikan menjadi S solid ditambah dengan O2. Nah, gas. Lihat, dia hanya membutuhkan 1 mol. Jadi di sini sudah setara ya kan? Nah, berarti delta H0D-nya itu sama dengan positif sekian, seperti itu. Jadi anak-anak, yang ketiga itu ada perubahan entalpi pembakaran standar yang biasa kita singkat dengan delta H0C. Di sini yang dimaksud dengan delta H0C ini adalah combustion ya, pembakaran. Nah, apa itu pengertiannya, Bu? Itu pengertiannya perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna. Ingat, pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar, ya. Nah, triasiknya itu ada biasanya direaksikan dengan apa? Kira-kira biasanya kalau pembakaran itu dengan apa? Dengan oksigen. Nah,
Jadi ingat, yang namanya pembakaran itu selalu ada oksigennya nakku ya. Karena oksigen itu dibutuhkan untuk melakukan pembakaran seperti itu. Sampai di sini bisa dimengerti kan? Nah, kita ambil contohnya ketika kita ingin melakukan pembakaran pada etanol. Nah, etanol itu apa rumusnya? C2H5OH. C2H5OH akan direaksikan dengan O2 karena dia pembakaran, maka dia akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O karena dia pembakaran yang sempurna. Setarakan reaksinya nakku, setarakan reaksinya berarti di sini dikali 2, di sini dikali 3, dan di sini dikali 3. Nah, jadi karena pembakaran itu biasanya terjadi reaksi eksoterm. Masih kalian ingat kan eksoterm dan endoterm itu? Nah, kalau dikatakan dengan eksoterm, dia berarti itu melepas kalor. Maka delta H0C-nya itu dia bertanda negatif. Misalnya di sini negatif 1350 kilojoule per mol. Nah, sampai di sini bisa dimengerti kan? Baik anak-anak, contoh selanjutnya dari delta H0C itu jika dia diketahui delta H0C dari karbon sebanyak negatif 393,5 kJ per mol. Nah, dia ini sebanyak 1 kg arang yang mengandung 48% karbon dengan ARC-nya itu sama dengan 12, maka berapa kalor yang terjadi pada pembakaran? Nah, di sini kan ditanya berapa kalor yang terjadi pada pembakaran. Ini sama juga kita sebut dengan Ki ya. Jadi, di sini itu ada rumusnya. Maka rumusnya itu sama Ki sama dengan massa per AR dikali dengan delta H0C anak-anak. Nah, maka yang pertama kali harus kita cari itu adalah massa karbon. Nah, massa karbon itu cara carinya gimana? Nah, di sini kan tadi dia ada 48% mengandung karbon kan? Jadi 48 per 100 dikali 1 kilo. Berarti 1 kilo itu berapa gram? 1000 gram. Nah, dikali 1000 gram, maka kita dapat masanya itu 480 gram. Nah, masukkan ke rumusnya. Berarti Ki sama dengan 480 per 12 dikali negatif 393,5 kilojoule per mol. Maka di sini kita akan menemukan hasilnya itu sebanyak 15,740 kilojoule. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi yang keempat itu ada perubahan entalpi pelarutan standar atau bisa kita singkat dengan delta H0S. Nah, di sini pengertiannya apa, Bu? Pengertiannya itu anak-anak menyatakan jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan, bisa juga dilepaskan ya, atau dibebaskan untuk melarutkan 1 mol zat pada keadaan standar tentunya. Pada keadaan standar. Nah, lalu triasinya itu gimana, Bu? Triasinya coba perhatikan. Ini triasinya ini penting anakku, jadi harus kalian ingat baik-baik. Nah, di sini triasinya itu ada jika delta H0S-nya itu bertanda positif, maka dia itu tidak larut, nakku. Dia itu tidak larut dalam air. Nah, ingat ya, kan namanya pelarutan. Jadi kita harus melarutkan dia seperti itu. Jadi ketika dia bertanda
positif, maka dia tidak akan larut dalam air. Nah, lalu jika delta H0S-nya itu bertanda negatif, maka itulah yang akan larut dalam air. Larut dalam air. Sampai di sini bisa dimengerti ya kan? Dipahami dulu triasinya, baru kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika di sini Ibu punya NH3 gas, nah dia akan kita larutkan dengan aquades. Aquades itu dia sama air ya, anak-anak. Jadi, dia akan menghasilkan NH3 aquades atau aquos. Nah, maka di sini delta H0S-nya itu sama dengan min 35,2 kJ per mol. Nah, contoh yang kedua itu misalnya kita punya NaCl. NaCl jika dia solid ya. Jika kita ingin melarutkannya dengan aquades atau sama dengan air, maka dia akan menghasilkan Na positif aquos ditambah dengan Cl min aquos. Nah, di sini dia delta H0S-nya itu sama dengan positif 4,0 kJ per mol. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya. Sebenarnya perubahan entalpi standar itu ada bermacam-macam, ada banyak. Nggak cuma 4 ini, tapi yang penting kita pelajari di sini itu ada keempat ini. Jadi, Ibu mohon sekali kalian perhatikan dari penjelasan Ibu sebelumnya ya. Coba diperhatikan satu persatu karena ini sangat penting. Nah, ini sering masuk ke soal-soal ujian, soal-soal SBM, soal-soal UN. Jadi, tolong diperhatikan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai macam-macam perubahan entalpi standar. Jadi jika ada yang kurang dimengerti, silahkan diskusikan bersama Ibu di hari Jumat. Jadi sampai jumpa di materi berikutnya.